Dulu mungkin kita sering mendengar ya perumpamaan banyak anak banyak rezeki. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perumpamaan tersebut banyak dipertanyakan. Selain tanggung jawab kesejahteraan bagi anak, nah faktor kesehatan serta keselamatan ibu yang melahirkan pun ikut menjadi pertimbangan. Apa yang patut diwaspadai? Kami bahas malam hari ini bersama Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN. Selamat malam Pak Hasto. Ya, selamat malam Pak Fani. Baik Pak Hasto, kita kan sering dengar gitu ya persepsi banyak anak banyak rezeki. Ini yang harus diluruskan gitu. Ada risiko atau dampak medis nggak sih yang dihadapi oleh seorang perempuan kalau memang terlalu sering melahirkan? Iya, bukti-bukti sangat kuat sekali ya bahwa namanya multiparitas itu adalah anak tiga anak. Grande multiparitas itu 5 anak. Jadi yang multiparitas, yang grande multi, yang anaknya banyak itu berbagai penelitian di seluruh dunia menunjukkan bahwa kematian ibu, kematian bayinya tinggi. Kenapa begitu? Karena uterus atau rahim itu mengalami suatu kelelahan. Jadi seperti ibarat balon kalau dipompa, kempes sampai berkali-kali maka jadinya kendor sekali. Sehingga itulah yang membuat kematian karena perdarahan bagi ibu-ibu melahirkan. Ingat ya bahwa di Indonesia angka kematian ibu karena melahirkan masih 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga kita yang dekat aja, Singapura misalnya itu bisa 6 sampai 7 per 100 ribu kelahiran hidup. Salah satu sebabnya di kita adalah karena terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu sering homal hamil dan kemudian terlalu banyak. Ya, saya kira untuk ibu dan untuk bayi sangat tidak baik. Oke, kalau berdasarkan kajian medis atau juga mungkin penelitian, seberapa batasannya sih seorang perempuan itu boleh melahirkan gitu? Ada nggak? Ada mungkin apa intervalnya juga dari jarak kelahiran anak pertama ke anak kedua, kedua ketiga? Ya, sangat ada ya. Jadi kan pedoman yang sudah diberikan baik itu oleh WHO maupun juga oleh para akademisi dan juga Kementerian Kesehatan, semua bahwa melahirkan itu interval yang baik adalah usia 20 sampai 35. Kurang dari 20 tahun terlalu muda, lebih dari 35 tahun terlalu tua. Melahirkan yang baik jaraknya juga 36 bulan. Jadi ini rekomendasi dari WHO bahwa istilahnya birth to birth interval antara melahirkan yang sekarang dan yang akan datang diusahakan 36 bulan. Menyusui juga full term, waktunya full itu 24 bulan. Sehingga koridor-koridor ini harus dipenuhi agar anaknya sehat. Ya, juga sehat itu tidak hanya fisik loh. Sekarang kan ada stunting yang fisiknya pendek karena jaraknya terlalu dekat, tetapi juga sehat secara mental. Ingat bahwa sekarang ini mental emotional disorder, gangguan mental pada anak itu cenderung meningkat 9,8 per 100 karena jealous di keluarga, cemburu karena kakaknya masih kecil, adiknya udah lahir, ibunya sudah hamil. Hal-hal seperti itu yang membuat stres pada anak juga. Jadi saya kira penting sekali diperhatikan. Jadi dampaknya itu tidak hanya bagi ibunya, tapi juga untuk anaknya ya. Jadi tadi Pak Hasto sampaikan interval atau jeda jaraknya itu 36 bulan, artinya 3 tahun ya? Ya, betul. Oke. Betul sekali. Kalau ada batasan nggak Pak Hasto, secara pertimbangan kesehatan pun ya, medis gitu, seseorang atau seorang perempuan ini berapa banyak minimal berapa anak gitu untuk pertimbangan kesehatannya juga? Ya, jangan minimal lah itu. Istilahnya jangan minimal. Jadi kalau maksimal aja, jangan minimal. Jadi kalau mestinya sebetulnya 3 anak multiparitas ini risikonya sudah tinggi. Ya, makanya sebenarnya 2 anak lebih sehat. Kalau toh punya 3 anak itu sudah maksimal gitu. Kalau kita katakan sudah maksimal. Oh, gitu. 3 anak maksimal ya. Oke. Pak Hasto, apa yang harus diperhatikan jika seorang perempuan ingin merencanakan kehamilannya? Artinya kan faktor indikatornya tuh banyak, mulai dari usia, kemudian juga mungkin ada riwayat penyakit penyerta dan lain sebagainya.
Ya, terima kasih. Jadi perempuan itu ibaratnya lahan yang harus subur ketika mau ditanami. Ya, jadi indikator perempuan itu sehat dan menjadi lahan yang subur ditanami itu satu, dia tidak undernutrition, berat badan, tinggi badan dicek, tidak terlalu kurus, lingkar lengan atasnya tidak kurang dari 23,5 cm. Kemudian diperiksa HB-nya dong, 3 bulan sebelum hamil atau direncanakan untuk hamil, itu periksa HB-nya. HB-nya mencapai 11,5 enggak? Kemudian diperiksa kadar vitamin D-nya, mencukupi tidak? Karena kalau misalkan HB-nya kurang namanya anemia, biasanya kalau anemia, kekurangan vitamin D, plasentanya tipis. Kalau plasentanya tipis itu bayinya tidak subur. Dan kemudian banyak bayi yang stunting, bayi yang kurang sehat. Jadi jangan asal ada nafsu gitu ya. Jadi hamil itu bukan hanya menduruti suaminya nafsu, istrinya juga nafsu, tidak begitu. Tapi ini adalah perencanaan yang harus betul-betul dibuat dalam rangka apa? Dalam rangka supaya anaknya menjadi generasi sehat ya. Saya kira orang tua mana saja tidak ingin punya anak yang tidak sehat, dan saya kira tidak cukup banyak dengan nafsu ya, karena artinya tidak cukup dengan saya mampu membiayai, saya punya uang, saya punya nafsu, saya punya harta, tidak cukup dengan gitu, tapi harus persiapan kesehatan tidak bisa ditawar. Jadi kekurangan vitamin tidak bisa dibeli dengan uang kecuali dimasukkan vitamin dulu. Kekurangan HB tidak bisa disuap dengan uang supaya HB-nya naik kecuali ditunggu 3 bulan dulu minum tablet tambah darah yang tertib. Jadi saya kira kita tidak bisa merasa hebat ketika Tuhan juga menciptakan tubuh manusia ini dengan mekanisme yang sangat luar biasa. Ya hukum keesaan Tuhan lah. Oke, jadi memang harus ada perencanaan kehamilan yang matang dan juga pemikiran untuk jangka panjangnya ya begitu ya, karena ini menyangkut kesejahteraan anak tersebut, ada tanggung jawab di situ. Oke, Pak Hasto, tadi Pak Hasto sampaikan usia ideal perempuan itu hamil, melahirkan 20 sampai dengan 35 tahun tadi ya Pak Hasto ya. Oke, nah ini sekaligus kita bisa mengedukasi orang-orang penonton yang ada di luar sana, apa sih memang bahayanya atau risiko medis jika seorang perempuan itu hamil dan melahirkan di usia muda? Ya baik, bagus pertanyaannya. Jadi saya terangkan begini ya, bayangkan kalau usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun hamil, itu usia yang masih tulangnya tambah panjang, tulangnya tambah padat. Begitu dia hamil, maka tulangnya diambil sama anaknya atau bayinya yang ada dalam perut itu. Sehingga perempuan yang usianya di bawah 20 hamil, tulangnya lebih keropos dan tulangnya berhenti tumbuh panjangnya. Nasibnya kasihan loh secara postur tubuhnya. Dan perempuan ini besok kalau sudah umur 50 tahun, karena bakat tulangnya sejak awal itu sudah keropos, maka di usia 50 tahun pada saat menopause lebih keropos lagi, lebih cepat keropos. Di kamar mandi jatuh sedikit patah tulangnya. Suaminya yang menghamili nggak sadar, nggak tahu bahwa ternyata istri yang usia 50 tahun jatuh patah tulangnya akibat dulu dihamili pada usia belasan tahun dan akibat terlalu seringnya dihamili. Dan kemudian juga dia tidak sadar bahwa besok usia 55, 60 istri sudah bungkuk tulangnya karena osteoporosis, suami juga tidak nyadari. Ya ini hal-hal ini saya kira penting. Hal yang kedua ya, ketika hamil terlalu muda, sebetulnya mulut rahim itu belum terkesiap. Kita semua tahu, dokter-dokter juga tahu, sering sosialisasi bahwa anak-anak umur 15, 16, 17, masih belasan tahun ini, mulut rahimnya masih menghadap keluar. Kalau dia hubungan seks, daerah yang mau jadi kanker masih terbentur-bentur oleh alat kelamin laki-lakinya itu. Sehingga 15, 20 tahun berikutnya jadi kanker mulut rahim. Kita harus tahu loh ya, bahwa di Indonesia itu kanker mulut rahim juara 2. Di negara-negara maju itu nggak ada nomornya, itu nomor 10 aja tidak kanker mulut rahim. Karena apa? Tahu bahwa mereka tahu menjaga kesehatan reproduksi. Saya kira itu hal yang sangat penting. Satu lagi ya, bahwa orang yang hamil usia masih belasan tahun, panggulnya itu banyak yang belum cukup lebar. Tuhan menciptakan diameter panggul untuk dilewati bayi, itu diameternya 10 cm. Kepala bayi itu ukurannya 9,8, 9,9 cm. Pas, betul-betul hanya pas-pasan. Begitu umur 15 tahun sudah hamil, panggulnya masih kecil, kepala tidak bisa masuk.
dan pada proses melahirkan terjadilah malapetaka. Bayinya kepalanya terjepit, bayinya mati, aspeksia, ibunya perdarahan juga bisa menimbulkan kematian. Saya kira hal seperti ini harus dipikir betul dan ini ilmu yang sederhana bisa dipahami dengan mudah. Begitu. Oke. Jadi memang dampak risikonya di saat yang sama dan juga bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun kemudian ya, di saat mungkin sudah usianya sudah memasuki semakin tua, bertambah usia ya Pak Hasto ya. Ya, Oke, betul. Pak Hasto, ini juga meluruskan pemikiran. Kita mau tahu banyak anggapan di luar sana ketika perempuan melahirkan melalui prosedur operasi sesar gitu, katanya. Misalnya anak pertama sesar, anak kedua, anak ketiganya nggak bisa normal, pasti akan sesar lagi. Nggak boleh itu yang pertama. Atau yang kedua, kalau misalnya operasi sesar itu nggak akan bisa punya anak banyak. Oke, silakan Pak Hasto, coba diluruskan persepsi-persepsi itu. Iya, jadi orang yang melahirkan dengan sesar, sekali melahirkan dengan sesar, melahirkan berikutnya masih boleh, tidak harus sesar. Iya. Jadi dicek kepalanya masuk tidak, posisinya bagaimana, itu pada saat hamil 36 minggu atau kalau orang awam, orang umum mengatakan 8 bulan, bisa dicek. Semua normal, posisinya baik, kepala masuk, maka boleh melahirkan lewat normal. Tetapi ingat jaraknya, ini yang perlu saya ingatkan. Banyak orang yang hamil pertama itu sesar, tidak pakai kontrasepsi, kemudian baru selang 1 tahun sudah hamil lagi. Ini salahnya, karena kalau mau melahirkan anak kedua ya jaraknya 3 tahun dong dari yang hamil sebelumnya. Jadi supaya apa? Bekas sesarnya sudah bagus, sudah kuat, untuk ngeden sudah bagus, tidak robek gitu loh. Jadi jaraknya 3 tahun lah. Bisa melahirkan lagi tapi jaraknya 3 tahun ya. Itu kita luruskan lah begitu. Hanya memang betul. Kalau sekarang melahirkan pertama sesar, melahirkan kedua ke sesar, ya melahirkan ketiganya nggak ada dokter yang berani nolong melahirkan biasa. Kalau kali berturut-turut sesar terus. Sehingga yang ketiga itu sesar ya anaknya maksimal 3. Karena sesar keempat itu sudah sangat berbahaya. Oke, begitu. sangat berisiko ya. Baik, Pak Hasto, kita boleh mengedukasi mungkin bagi pasangan baru yang di luar sana sekarang berencana punya momongan. Kalau tadi Pak Hasto sampaikan jangan cuma nafsu aja karena harus ada perencanaan, bagaimanapun tanggung jawab dan juga harus memikirkan kesehatan, tidak hanya untuk ibu tapi juga untuk bayinya. Iya, baik. Ya. Terima kasih. Jadi untuk semua pasangan usia subur atau yang mau nikah, mau bulan madu, terutama pertama pesan saya kepada yang mau nikah dulu ya, remaja-remaja yang mau nikah 3 bulan sebelum nikah, tolong calon istri dicek. Yang dicek itu adalah tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, ditambah HB. Itu udah cukup. Tolong jangan hanya pre-wedding yang mahal puluhan juta. Pikirkan prekonsepsi yang murah, hanya 100.000 udah cukup untuk periksa HB. Kalau seandainya anemia atau undernutrition dengan lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5, HB-nya kurang dari 11,5, maka kalau anemia minum tablet tambah darah dulu 3 bulan, 90 hari. Kemudian makan yang gizi seimbang dulu agar lingkar lengannya lebih dari 23,5. Nah ini untuk istri. Untuk suami, calon suami, ya sperma yang dikeluarkan untuk menghamilkan calon istrinya ini atau mengambilkan istrinya maksudnya, itu adalah diproduk 75 hari sebelumnya. Sehingga paling tidak 75 hari sebelum nikah, suami sudah preparing, konsumsi zinc, konsumsi vitamin C untuk mempersiapkan kualitas sperma juga. Nah, bagi yang mereka perokok berat, siapkan 3 bulan sebelumnya, jangan terlalu banyak, dikurangi rokoknya, syukur kalau bisa berhenti, supaya nanti kualitas anaknya sehat, tidak stunting, dan seterusnya. Ini saya kira nasihat umum kepada yang pertama kali mau nikah ya. Kemudian bagi yang masa interval sudah punya anak, pingin punya anak lagi, tolong direncanakan dengan baik. Jaraknya jangan kurang dari 36 bulan untuk adiknya lahir, karena bayi, anak, balita, baduta ini sangat jealous kalau seandainya dia baru usia 2 tahun adiknya lahir,
atau apa yang sangat cemburu sekali. Ingat bahwa jarak yang terlalu dekat hubungannya sangat erat dengan stunting, juga sangat erat dengan autism. Sekarang banyak anak-anak yang kita lahirkan itu ternyata gangguan mental emosional ada 9,8%. Dia karena stres, di keluarga tidak mendapatkan parenting yang bagus, kemudian jaraknya juga tidak bagus, jumlahnya mungkin juga terlalu banyak. Kalau ibu-ibu dulu, zaman dulu mungkin semua anak diasuh sendiri, diurus sendiri. Sekarang ibu bapaknya sibuk-sibuk semua. Sehingga pesan saya, kalau memang muda, kaya, mampu, sehat, jangan bercita-cita punya anak banyak, tetapi cita-citalah punya anak 2 atau paling banyak 3. Kemudian setelah itu ambillah anak-anak tetangga, orang miskin banyak yang perlu dibantu. Sehingga kita juga bisa memberi manfaat pada orang lain. Tidak hanya memuaskan nafsunya sendiri. Saya kira itu pesan saya. Oke, jadi ini catatan penting dari Pak Hasto buat suami, istri, calon suami, calon istri. Jangan cuma mikirin foto prewedding mahal-mahal, honeymoon yang jauh yang mahal-mahal, mau nginep di mana, keluar negeri. Yang paling penting adalah pengecekan, itu harus jadi prioritasnya. Dan interval tadi, 36 bulan, artinya 3 tahun jarak kelahiran ya. Terima kasih Pak Hasto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Menarik, nanti kapan-kapan mungkin kita bisa buka ruang diskusi lainnya ya. Terima kasih Pak Hasto, selamat malam, sehat selalu. Malam, terima kasih.